Belum dibayarkannya upah yang tertunda sejak Mei 2019 hingga Januari 2020 akhirnya memaksa ratusan buruh PT Harimau Indah Tiga Raksa Kabupaten Tangerang melakukan mogok kerja sejak Jumat 6 Maret 2020. Dikatakan Asmadi Aridi Praja selaku pengurus SBSI Gartex Tangerang Raya, permintaan para pekerja merupakan hak dari kewajiban yang sudah mereka penuhi kepada perusahaan, sehingga PT Harimau Indah tidak memiliki alasan apapun untuk menunda upah yang sudah tertunda selama hampir 10 bulan itu. Asmadi mengaku pihaknya telah beberapa kali melakukan perundingan dan menghasilkan kesepakatan, tetapi perusahaan selalu mengingkari kesepakatan tersebut. Hingga malam hari, para pekerja masih berada di lingkungan perusahaan. Berikut ini video kiriman dari Danu Setiawan. Oke Pak, terkait kejadian yang ada di PT Harimau ini, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi sih? Ini kejadian di PT Harimau Indah ini adalah tidak lain adalah menuntut upah yang tertunda di periode Mei 2019 sampai Januari 2020. Tentunya bukan hal yang lain yang diminta oleh teman-teman di PT Harimau, hanya upah yang tertunggak atau selisih upah di setiap bulannya di Mei 2019 sampai Januari 2020. Beberapa kali kita mengadakan perundingan, ada beberapa kali juga menghasilkan sebuah kesepakatan, tapi kesepakatan itu selalu dihianati oleh perusahaan. Tentunya klimaksnya di tanggal 7 Februari teman-teman tidak mendapatkan gajian. Yang tadinya janji bahwa perusahaan akan melunasi seluruh hutang-hutangnya di bulan Desember 2019. Ternyata tidak ditepati perjanjian itu. Akhirnya di 7 Februari teman-teman melakukan aksi sampai saat ini. Jumlahnya sangat lumayan, dari 396 yang mempunyai tagihan upah itu sekitar 2,8 miliar. Itu upah ya. Belum lagi BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan itu tidak dibayarkan oleh perusahaan dari bulan Juli 2019. Tentunya sangat lumayan nilainya, sekitar 1,2 miliar. Terus BPJS Kesehatan juga tidak dibayarkan. Tentunya teman-teman buruh yang ada di PT Harimau ini tidak bisa memakai kartunya untuk berobat dari bulan Juli 2019 sampai saat ini. Padahal ada beberapa bulan yang sudah dipotong melalui slip gaji, melalui payroll yang seharusnya oleh perusahaan tidak disetorkan. Ini tidak disetorkan. Tentunya ini sudah jelas. Tentunya kita akan laporkan ke pihak kepolisian. Ini adalah tindak pidana murni, pidana penggelapan. Oke Pak. Selanjutnya ada lagi tindak pidana ketenagakerjaan, yaitu perusahaan karyawannya tidak semuanya membayar upah sesuai dengan upah minimum kabupaten. Walaupun di PT Harimau ada dia melakukan penangguhan upah, tapi itu tidak diindahkan penangguhan upah itu. Dia masih di bawah upah penangguhan. Kita akan laporkan juga. Dan upaya-upaya untuk menyelesaikan kasus ini kita juga udah laporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi di bidang pengawasan, dan kita juga sudah melakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. Tentunya untuk saat ini kita tinggal nunggu nota penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi dari bagian pengawasan dan nunggu anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. Hanya itu. Oke. Kemudian apa dari pihak perusahaan ini, tindakan apa yang dilakukan terhadap teman-teman yang kemarin unjuk rasa ini? Tentunya sesuai ketentuan undang-undang kan seharusnya ketika buruh yang sedang melakukan aksi kan ini tidak boleh menerima karyawan baru. Itu sudah diatur dalam undang-undang karena ini menuntut hak normatif kan. Tapi perusahaan saat ini sudah 3 minggu ini dia menerima karyawan baru melalui perusahaan alih daya atau outsourcing. Perusahaan alih daya apa tuh Pak, kalau boleh disebutkan?
Saya kurang hafal, kurang begitu hafal karena informasinya ada 3 perusahaan alih daya yang bekerja sama dengan PT Harimau. Oh iya Pak. Saya dapat informasi bahwa teman-teman yang sedang berunjuk rasa ini dikualifikasikan mengundurkan diri Pak. Apa benar itu? Ya, yang saya kecewakan begini, karena tentunya di perusahaan ini kan ada kuasa hukum atau legal ya. Nah, legal sendiri ya yang saya sangat kecewa adalah teman-teman kita seperjuangan, teman-teman buruh. Jadi aktivis buruh juga menjadi legal perusahaan, itu yang saya bikin kecewa. Yang menjadi kekecewaan teman-teman dan saya pribadi. Jadi apa tuh dari legalnya ini dari teman-teman sendiri rupanya? Ya, itu legalnya dari teman-teman sejawat lah. Terkait apa tadi didiskualifikasi mengundurkan diri memang betul. Di pertama kali kita melakukan aksi, perusahaan telah memanggil sekali panggilan pertama dan panggilan kedua dan ketiga. Dan jatuhnya pada 20 Februari perusahaan memberikan pengumuman ya, sifatnya bukan putusan tapi pengumuman bahwa teman-teman yang ada di luar ini yang melakukan aksi dianggap mengundurkan diri. Sejauh mana teman-teman dari karyawan PT HMI melakukan upaya hukumnya gitu? Kalau upaya hukum tadi saya sudah sampaikan. Kalau terkait upah, kita sudah perselisihkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. Tinggal menunggu anjuran. Karena upah itu kan adalah salah satu perselisihan hak di dalam ketentuan Undang-Undang 2 tahun 2004. Terus terkait normatif, itu kita sudah laporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi bagian pengawasan. Tinggal menunggu nota penetapan seperti apa. Oh, berarti nota penetapan belum ada ya Pak? Belum ada. Oke. Terima kasih dengan Pak Kohar atas wawancara ini. Semoga kawan-kawan bisa terselesaikan permasalahannya. Hidup buruh. Hidup buruh. Sampai saat ini mereka masih bertahan dan tadi sempat terjadi gesekan dengan para karyawan yang masih bekerja dengan teman-teman yang menuntut upah harus dibayarkan. Nah, sayangnya yang di luar ini gajinya tidak dibayarkan, kemudian yang di dalam ini dibayarkan 50%, hanya 50%, dan yang asli sama sekali tidak mendapatkan upah. Sekian laporan dari kontributor Danus Setiawan, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Banten.